Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Juan Pablo Benjamin Tabarat dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi mengenai pengaruh sepak bola dalam era sekarang. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harits karena telah memberikan kesempatan untuk presentasi pada Zoom kali ini. Nah, hari ini saya mau ngajak kita buat ngobrol santai tentang apa ya? Yang hampir semua orang tahu, bahkan yang nggak suka olahraga juga tentu tahu, yaitu sepak bola. Tapi yang saya bahas itu bukan strategi pertandingan atau yang lebih luas lagi, tapi tentang pengaruh sepak bola di era sekarang. Karena kalau dipikir-pikir juga, sekarang sepak bola yang sekarang itu bukan cuma tentang bola yang ditendang ke gawang ya, tapi udah menjadi bagian dari pengaruh, udah memberikan pengaruh seperti ekonomi, budaya, bahkan gaya hidup kita sehari-hari seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pengaruhnya, saya ingin eh, beralih dulu ke masa dulu yang ke sekarang. Kalau dulu sepak bola itu cuma dianggap sebagai hiburan rakyat seperti kita bermain di kampung dan bermain dengan tetangga, anak-anak, bahkan remaja-remaja di sana. Dan sekarang itu sudah berevolusi lagi menjadi industri global. Dan untuk sekarang sudah berubah menjadi stadion yang megah dan disiarkan ke seluruh dunia dan ditonton oleh jutaan orang, bisa online dan offline langsung di tempat itu. Contohnya seperti klub besar kayak Real Madrid dan Manchester United itu punya fans yang bisa dibilang banyak dan sampai ke Indonesia juga. Itu sudah menjadi bukti bahwa ini sepak bola ini sudah menjadi fenomena yang global, universal. Bukan cuma olahraga ya, tapi sudah menjadi bagian dari bisnis dan budaya. Seperti itu. Kita lanjut ke pengaruh sosial. Salah satu hal yang paling menarik dari sepak bola ini adalah bagaimana sepak bola ini dapat menyatukan perbedaan. Apalagi seperti yang kita tahu waktu kompetisi yang 4 tahun sekali diadakan, yaitu Piala Dunia. Eh, para teman-teman juga pasti tahu. Semua orang bisa bersatu untuk dukung tim favoritnya tanpa peduli itu asal, bahasa, atau agama. Sepak bola juga menciptakan rasa kebersamaan melalui komunitas supporter, bisa melalui IG dan website-website lain. Kadang kita bisa kenal sama orang baru, bahkan sahabat, dan cuma pakai jersey tim yang sama. Itu artinya sepak bola itu bukan cuma pertandingan yang sekedar doang, tapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial seperti itu. Kita lanjut ke pengaruh ekonomi. Mungkin dari sisi ekonomi itu pengaruh sepak bola itu juga lebih besar karena klub-klub besar yang menghasilkan triliunan rupiah dari sponsor, tiket, hak siar, dan bahkan merchandise. Tapi dampaknya itu tidak berhenti di level internasional. Di Indonesia juga setiap kali pertandingan diadakan di Indonesia tuh ada namanya Liga 1, dan di situ juga bisa membantu ekonomi lokal. Jadi setiap kali ada pertandingan penjual makanan itu laku dan transportasi ramai dan hotel-hotel di sana penuh. Jadi bisa dibilang dari setiap kali ada pertandingan banyak orang yang terbantu secara ekonomi. Kita lanjut ke pengaruh budaya dan gaya hidup. Sekarang sepak bola itu udah nyatu banget sama budaya pop. Di mana untuk budaya pop ini jersey-jersey tim bola udah menjadi fashion. Banyak yang menggunakannya untuk sehari-hari, ke mall, nongkrong, bahkan ke kampus. Pemain bola juga jadi influencer global
dan orang-orang bisa meniru gaya rambut seperti Ronaldo, Messi, dan pemain sepak bola lain yang bisa menjadi tren dunia seperti itu. Dan bukan cuma itu, untuk pengaruh gaya hidup juga ada dalam eh, film dan lagu dan game seperti itu. Terus lanjut ke pengaruh teknologi. Teknologi juga punya peran besar banget di perkembangan sepak bola di era sekarang. Seperti VAR. VAR ini adalah apa ya? Sebuah asisten wasit yang bekerja dalam eh, kendalinya wasit seperti itu. Dan untuk itu tugas dari VR ini adalah mengambil keputusan yang lebih adil melalui teknologi AI gitu. Dan ada juga AI yang bisa memprediksi hasil pertandingan. Kita juga bisa menonton pertandingan itu melalui HP, laptop, atau TV digital. Dan pengaruh teknologi yang lain itu bisa dibilang bukan dari sih, kayak merosot ke kalangan gamers, dimana untuk gamenya itu ada FIFA, eFootball, dan game-game yang lain yang bisa dibilang lagi proses perkembangan gitu. Dan pengaruh bagi anak muda bisa menjadi inspirasi ya, mungkin dari kita belajar dari kerjasama, sportivitas, dan semangat seperti itu. Untuk yang terakhir, ada sisi negatif yang perlu diwaspadai. Tentu saja semua hal dampak itu positif, ada negatifnya juga. Kadang ada fanatisme yang berlebihan, rusuh antar supporter, bahkan perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita melihat sosial media, ada yang saling adu argumen tentang klubnya masing-masing dan menyebabkan konflik antara supporter yang satu dengan supporter yang lain, dan menjadi imbas kepada orang-orang lain juga seperti itu. Bahkan ada yang sampai pertemuan langsung uh, dan bertengkar. Makanya penting banget buat kita nikmatin sepak bola itu dengan bijak dan dukung tim dengan semangat, dan tetap jaga sportivitas dan saling menghargai seperti itu. Oke, kita masuk ke penutup ya. Jadi dari semua yang kita bahas itu bisa kita simpulkan bahwa sepak bola di era sekarang itu udah jauh melampaui batas olahraga. Ia punya kekuatan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan teknologi yang luar biasa. Ya, sepak bola ini bisa menyatukan perbedaan, memberi pekerjaan, menginspirasi generasi muda, dan bikin dunia terasa lebih dekat. Sekian dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak atas waktunya, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi yang saya bawakan hari ini. Semoga setelah ini kita semua bisa melihat sepak bola itu bukan cuma soal olahraga biasa, skor dan pemenangnya, tapi dari dampak luar biasa yang bisa membawa kita ke perubahan positif di kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih.